ni'matal imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taj'aluna biha minal maqbulina wa tu'izuna biha minal makhdhulin. Salatan turina biha jamala sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulla yaumin wa laylatin yaqdatan wa manama. Salatan tuballighuna biha ziyaratal Makkah wal Madinah hajjan wa umratan bisalami wal afiyah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul imani jama'atu sholati subhi sadatunal a'izza asadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh, ayahanda ibunda kami yang hadir, wabil khusus para orang tua kami yang kami muliakan yang istiqomah bermajelis di setiap ahad subuh. Nas'alullah ta'ala ayyarzuqana wa iyyakum. Kami bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kita sihatan wa afiatan, kesehatan, kesentosaan, magfiratan li jami'idz dzunub, ampunan atas setiap kesalahan, wa ijabatan li jami'is su'ali wa du'a, dan terkabulnya setiap doa dan keinginan kita. Bapak Ibu hadirin yang mulia, adapun kaji kita pada pagi hari ini masih penjelasan tentang keterangan-keterangan yang terdapat dalam kitab Asrarul Ibadah, rahasia-rahasia di balik perintah ibadah. Masuk bab berikutnya yaitu kasful asrori fi masru'iyati imaratil masjidi. Membuka rahasia-rahasia al-uzma yang agung, Pak. Menyingkap rahasia keagungan di balik perintah memakmurkan daripada masjid kita. Kalaulah kita melihat Bapak Ibu yang mulia, 14 abad yang silam, fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman dimana ketika Nabi masih hidup, terutama fi ahdil madani, di periode dakwah Nabi ketika beliau sudah ada di Madinah. Apa sebenarnya yang pernah disampaikan dan ditargetkan oleh Nabi kepada semua para sahabat? Sehingga wakanu sahabat itu alladzina, orang-orang yang begitu luar biasa kecintaannya kepada masjid, Pak. Wa yusabikuna, dan mereka berlomba-lomba untuk bersaing, Pak, dalam memuliakan masjid mereka.
Ada 3 kisah Bapak Ibu yang mulia yang bisa memotivasi kita. Yang pertama, qissatu bina'il Masjidin Nabawi. Wa fi sanatil ula minal hijrah ba'da qudumin Nabi min Makkah ilal Yasrib. Ketika Nabi sudah berada di Madinah, Pak, setelah meletakkan pondasi di mana dibangunnya Masjid Quba. Ketika Nabi berpindah di tengah kota Madinah, Nabi mendapatkan membebaskan 1 petak tanah dari 2 anak yatim, Pak. Nah, tanah itu kemudian oleh Nabi dibuat untuk membangun Masjid Nabawi yang sampai sekarang yang kita lihat ini, Pak. Nah, satu yang dilakukan dan dikerjakan baginda Rasul ketika masjid itu diletakkan pondasinya, diumumkan awalul binanya, maka Nabi adalah orang yang pertama kali tungkuh lumus. Tidak hanya bil qauli memerintahkan, Az-Zuhri pakar sejarah mengatakan Nabi juga yahmilu al-labinata, Nabi juga ngangkatin bata, mindahin batu dari anak bukit dibawa naik. Itu Nabi SAW. Saksi sejarah, seorang sahabat muhajirin, Pak, Ammar bin Yasir, Pak, Yasir bin Amir. Ammar ini rojulun fakir, Pak, laki-laki yang miskin. Wahajar, ketika beliau hijrah ke Madinah itu la yahmilu syai'an, nggak bawa apa-apa, Pak, cuman punya tenaga aja. Tapi ketika Nabi menyampaikan targhib, Nabi menyampaikan tentang keutamaan rahasia di balik membangun masjid, imaratul masjid, maka Ammar bin Yasir ini bisa dilihat dalam catatan sejarah, Pak. Bagaimana kecintaannya kepada masjid dan bagaimana kecintaannya kepada perintah Rasulnya. Lama karena ketika sahabat itu membawa 1 bata, maka Ammar bin Yasir itu selalu membawa 2 bata, 3 bata. Yang labinah batanya itu bukan kayak bata kita sekarang ini, Pak, tapi bata yang potongannya besar-besar. Tidak mengenal lelah, la rohata. Itu Ammar bin Yasir, Pak. Setelah masjid jadi, Nabi menyampaikan lagi apa rahasia di balik memakmurkan masjid. Wakanu, mereka sahabat-sahabat yang dikatakan ahlu dusur, Pak. Alladzina yaskununa ba'idan minal Masjidin Nabawi. Yasta'dinuna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang rumahnya dikatakan ahlu dusur itu yang di ujung-ujung, Pak, jauh dari Masjid Nabawi. Ahlul Ansor yang rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Yasta'dinuna, mereka rame-rame datang kepada Nabi minta izin agar diperkenankan membeli tanah di area Masjid Nabawi. Untuk apa? Supaya mereka 24 jam bisa ikut serta memakmurkan Masjid Nabawi, Pak. Saking cintanya kepada masjid. Walakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi justru Nabi malah tidak menganjurkannya dan tidak mengizinkannya. Justru Nabi memberikan satu kabar, semakin jauh rumah daripada masjid semakin besar pahalanya untuk ke masjid, Pak. Wakilnya yang tadinya rumahnya jauh tidak jadi beli tanah di area masjid, tetapi justru mereka bangga. Kenapa? Nabi sebutkan semakin jauh jarak rumah daripada masjid, maka potensi untuk mendapatkan pahala yang lebih besar lebih mereka dapatkan, Pak. Ini kisah yang kedua. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Dan apa sebetulnya 14 abad yang silam yang pernah ditargibkan rahasia apa yang akan Allah letakkan di dalam imarah al-masajid ini, Pak? Memakmurkan masjid, kasful asror. Rahasia apa sebetulnya yang Allah letakkan ketika seseorang itu ikut tungkuh lumus membangun masjidnya, menjaga masjidnya, merawat masjidnya,
mengisi masjidnya dengan ibadah, maka apa ianya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak Ibu yang mulia, yang pertama yang kita bahas makna imaratil masjidi. Apa sebetulnya yang dimaksud imarah al masajid ini, Pak? Atau bahasa kita memakmurkan masjid. Wa amma imaratul masjidi tashmulu janibaini ra'isayaini. Sebetulnya kalau dilihat dari cara memakmurkan masjid itu, ulama membagi makna imaratul masjid itu dua makna, Pak. Jadi memakmurkan masjid itu istilahnya ada dua istilah. Pertama al-imaratul hissiyah. Yang kedua al-imaratul ma'nawiyah. Ada dua, Pak, imarah masjid itu. Ulama mentafsil ala tafsila ini menjelaskan dan memperinci dua kelompok. Pertama al-imarah al-hissiyah. Memakmurkan masjid dengan makna hakiki. Yo bangun masjid, dandani masjid, nambal sing bocor, itu hissiyah, Pak. Hissiyah itu yang langsung dilakukan oleh tubuh jawarihiyah kita. Bimakna bina'il masjidi watar mimihi. Imarah al-hissiyah itu yang bawa material, ikut megang cetok, cangkul sekopnya, itu hissiyah, Pak. Ketika masjid bocor kita ikut manjat naik, nambal atapnya, plafon rusak kita ikut manjat, itu imarah hissiyah. Atau kita membawa infak uang kita untuk libinail masjid watar mimihi, itu imarah al-hissiyah. Lebih identik dengan dari sisi bunyan, dari sisi bangunannya, Pak. Merawatnya, menjaganya, melihat kotoran kita ikut serta untuk mengeluarkan kotoran daripada masjid tersebut, itu imarah al-hissiyah. Wasaniyu, dan yang kedua wal imaratul ma'nawiyatu, imarah memakmurkan masjid secara maknawi. Mal muradu biya, apa yang dimaksud ianya? Al muhafadzatu alal masjidi, menjaga masjid, Pak. Mengagungkan masjid, ta'zimul masjidi wal ijtihadu fil ibadati fihi, dan bersungguh-sungguh berupaya ikut serta meramaikan masjidnya dengan ibadah dan ketaatan. Itu maknawiyah. Jadi kalau kita lihat tafsir definisi ini, Bapak Ibu yang mulia, imarah itu tidak hanya ikut serta membangun masjid, tetapi imarah itu juga termasuk ketika kita sholat berjamaah, ikut serta duduk di majelis ilmu, apapun yang ditegakkan di masjid, selama itu kebaikan untuk masjid, ibadah, at-taqarrub, at-ta'abud, nah kita ikut serta, maka ini mundarijun tahta maknal imarah. Itu termasuk dalam konteks arti memakmurkan masjid. Jadi al-imarah al-hissiyatu wal imaratul ma'nawiyatu. Jadi ada imarah secara hissiyah yang kaitannya dengan bangunan fisik, buildingnya. Ada imarah al-ma'nawiyah yang berkenaan dengan ibadah-ibadah atau amaliyah-amaliyah yang mulazamah dilakukan di dalam masjid. Nah, dua ini, Pak. Ketika dua perkara ini kita lakukan, kita ikut serta di dalamnya, apa rahasia yang Allah berikan kepada kita, Pak? Al-asrarul uzma. Apa keagungan yang akan Allah letakkan kepada kehidupan kita setelah kita ikut serta dua imarah ini? Secara hissiyah kita juga tungkuh lumus tenaga kita untuk masjid kita. Kita juga ikut serta membangunnya, ikut serta merawatnya, menyisihkan harta benda kita. Kita juga adalah orang yang ikut serta memakmurkan, meramaikan dengan ketaatan ibadah kepada Allah. Ada kurang lebih 7 keutamaan rahasia di balik ikut sertanya seseorang dalam memakmurkan masjid, Pak.
Yang pertama Bapak Ibu yang mulia, asirul awwalu minal asraril udwa fi masru'iyati imaratil masajidi. Yang pertama adalah imaratul masjidi, simatun min simatil mu'minina au hiya simatul imani wat taqwa. Memakmurkan masjid itu menjadi tanda, simatun au alamatun. Simah itu tanda, alamat yang menunjukkan keimanan seseorang, Pak. Jadi imaratul masjid simatun min ahlil imani wal islami wat taqwa. Jadi memakmurkan masjid itu barometer keimanan, indikator keyakinan seorang hamba kepada Robnya. Itu memakmurkan masjid, Pak. Dalilnya mana? Surah At-Taubah ayat 18, hadis sahih yang pernah disebutkan oleh Nabi, dikalamkan oleh Nabi, diriwayatkan Imam Abu Isa At-Tirmidzi, Imam Ahmad bin Hanbal As-Saibani, Al-Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi mengatakan wa hadzal hadisu hadisun sahih. Ayatnya jelas, hadisnya juga jelas, Pak. Nyoko Allah jaleh nyoke ceknya orang awak kok, Pak. Dalil kok jaleh bana, Pak. Di mana letak dalil itu? Surah At-Taubah. Apa bunyinya? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi hatta ila akhir hadil ayah. Innama ya'muru masajidallah. Dan mereka orang-orang yang mampu memakmurkan masjid-masjidnya Allah, mereka itulah orang-orang yang beriman, Pak, kepada Allah, kepada hari akhir. Innama ini adatul hasri, satu kalimat yang dipakai untuk pembatasan, Pak. Innama ya'muru, artinya hanya orang-orang yang memiliki iman, yang mereka yang mampu memakmurkan masjid. Wali anna dzalika yuqalu, maka dikatakan memakmurkan masjid itu tanda keimanan. Kenapa Allah menyebutkan sebagai bentuk batasan hanya orang-orang berimanlah yang mereka mampu dengan tulus memakmurkan masjid mereka. Bismillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang silam Nabi itu pernah bersabda begini, Pak. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil imani. Wahai kalian, kata sabda Nabi, jikalau engkau semuanya menyaksikan, melihat ar-rajula, seorang laki-laki, ya'tadul masjidah, iktada, kok kalian melihat ada seorang laki-laki mutaraddidatan, ya'tadu, bolak-balik dari masjid ke rumah, rumah masjid, masjid rumah. Untuk apa? Li adai sholatil jamaati li imarati masajid, untuk sholat berjamaah, ikut serta memakmurkan masjid mereka. Fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah ia dengan keimanan. Artinya fahuwa minal mu'minina, laki-laki tersebut bisa dipastikan adalah laki-laki yang beriman, Pak. Artinya bagaimana? Kalau ada orang kok istiqomah, mulazamah, muwadzoba, istiqomah, khamsu awqatin mutaraddidatan, Pak. 5 kali dalam sehari semalam dia kunjungi bolak-balik masjidnya, fashhad bi annahu minal mu'minina, maka saksikanlah laki-laki ini adalah orang beriman. Insya Allah tidak ada kemunafikan.
wala syukuka wala raiba fi qulubi. Mereka adalah orang-orang yang sedikit pun tidak memiliki keraguan terhadap janji Rabb-nya. Jadi fashhadu bi annahu minal mu'minin, maka pastikan setiap ada orang kok mampu 5 waktu bolak-balik rumah masjid ke rumah, khamsu awqat 5 kali dalam sehari semalam, Pak, fashhadu bi annahu minal mu'minin. Hadis ini sahih, Pak. Jadi imaratul masjidi itu simatul iman, indikator keimanan, tanda bahwa orang itu memiliki keyakinan kepada Rabb-nya. Nah, artinya mafhum mukhalafah dari ayat dan hadis ini, kok ada orang yang lam yakdir au lam yastati. Ada orang Islam tapi kok tidak mampu ke masjid, nggak mampu sholat berjamaah, nggak pernah menginjakkan kakinya di masjid. Ya berarti fashad. Bisa kita saksikan walaupun nggak boleh menghukumi, nggak boleh menjustis satu keburukan pada seseorang. Tapi berdasarkan ayat dan hadis ini, berarti ketika ada orang kok tidak mampu ke masjid, la imana fi qalbi. As-Suyuti dan yang mengatakan berarti laki-laki itu tidak memiliki keimanan, Pak. Karena tanda keimanan itu kemampuannya untuk mendatangi, memakmurkan masjid-masjid mereka. Jadi kalau kita ingin melihat, mengukur sejauh manakah keimanan dan ingin melihat saudara kita yang benar-benar beriman, fashhad, lihatlah, Pak, sejauh manakah mereka bolak-balik memakmurkan masjid mereka. 5 waktu ada di masjid, goro paling depan, cangkulnya paling gede, gagangnya paling panjang, sekopnya paling lebar, pakai kaos ototnya begini, paling banyak keringatnya yang netes, Pak. Nah itu ahlul iman tuh begitu. Itu 14 abad yang silam yang pernah dilakukan Sayyidina Ammar bin Yasir bin Amir, Amir bin Yasir bin Amir, Pak, atau ahlul Yasir namanya, Pak. Sing-singkan lengan bajunya, dia bekerja, dia ambil tanah, digaruk, diambil batu, yakhudul hajaro. Ini imaroh namanya, Pak. Dan ketika orang melakukan hal tersebut, fahuwa mu'minun haqqo, maka orang tersebut adalah orang yang benar-benar beriman. Jadi Masya Allah, Pak. Jadi kalau kita ingin melihat indikator kita ini sejauh manakah iman itu, ya kita bisa melihat sejauh manakah kita mampu bolak-balik ke masjid. Semakin kuat kita ke masjid, semakin istiqomah, maka semakin tinggi kualitas keimanan kita. Jadi satu, simatul imani, memakmurkan masjid itu Allah jadikan sebagai indikator keimanan hamba-hambanya. Idza zadal iman, ketika iman semakin kuat, maka semakin kuatlah imarah masjidnya, Pak. Ini indikator yang pertama. Kasful asrar, rahasia kenapa sih kok imarah memakmurkan masjid ini dikaitkan dengan keimanan. Satu, supaya kita mampu mengukur sejauh manakah kualitas iman kita. Yang kedua, kalau kita ingin melihat siapakah orang beriman itu, Nabi anjurkan fashhad lahu bil iman rajulun alladzi ya'tadul masajid, laki-laki yang bolak-balik mampu mendatangkan dirinya ke masjidnya, itulah min ahlil iman. Fahuwa mu'minun haqqo fahuwa minal mu'minina, laki-laki yang dikatakan ahlil iman, yang benar-benar beriman, yang memiliki keyakinan, orang-orang yang 5 waktu bolak-balik mendatangi masjidnya, khamsa awqatin, Pak, 5 waktu. Ini rahasia pertama, Pak. Jadi ke masjid ini bicara masalah iman, Pak. Datang ke masjid ini murni masalah keyakinan. Ke masjid itu menguatkan iman. Ke masjid itu menyehatkan keyakinan, menguatkan i'tiqad. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang mulia, imaratul masjidi, ikut serta memakmurkan masjid. Baik itu dari sisi al-imarah al-khissiyah atau min haisul imarah al-maknawiyah. Baik dari sisi imarah secara fisik, buildingnya,
atau imaroh secara maknawiyahnya ikut meramaikan masjidnya dengan ibadah ketaatan. Maka imaroh yang seperti itu sababul linaili rahmatillahi yaumal qiyamati, menjadi sebab orang tersebut mendapatkan rahmatnya Allah di hari kiamat, Pak. Orang yang istiqomah bolak-balik ke masjid, nanti di hari kiamat orang itu akan diberikan oleh Allah rahmatan khosotan. Ada kasih sayang yang spesial yang Allah berikan kepada mereka. Termasuk sabda Nabi, sab'atun yudilluhumullahu yaumal qiyamati fidillihi. Ada 7 kelompok yang oleh Nabi disebutkan yang kelak di hari kiamat akan dinaungi oleh naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluhu, di satu hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah, naungannya rahmatnya Allah, Pak. Di antara 7 ini Bapak Ibu yang mulia, Ar-Rabi' yang keempat Nabi sebutkan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjidnya. Rajulun mu'allaqun au qalbuhu mu'allaqun fil masjidi, Pak. Hadis ini sahih. Bukhari Muslim, Pak. Imam Bukhari 6806, Imam Muslim 1031. Hadis yang sangat valid, tidak diragukan kesohihannya. Imam al-Muhaddisina, 2 pemimpinnya ulama ahli hadis, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, belum ulama-ulama sohibu kutubis sunani, pemilik kitab-kitab sunan. Mereka meriwayatkan hadis ini, Pak. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjidnya. Wa batinuhu, dan batinnya mereka itu digantungkan di masjid mereka. Walaupun zohirnya khorijal masjid, fisiknya kemana-mana, fisiknya melakukan aktivitas dunia, tapi hatinya selalu tergantung dengan masjidnya, terpaut dengan tempat ibadahnya. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ini hadis yang viral, Pak. Kita sering mendengarnya dan sering disampaikan. Nah, apa rahasianya, Pak? Apa langkah yang harus kita lakukan agar kita termasuk bagian dari rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi? Ada 3, Bapak Ibu yang mulia. Kapan seseorang itu dimasukkan mundarijun tahta makna hadal hadis? Kapan kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam ucapan sabda Nabi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid? Orang yang akan dapat rahmat khusus dengan naungannya Allah di hari kiamat, itu syaratnya diantaranya kelompok laki-laki, kelompok orang beriman yang hatinya mereka selalu terpaut dengan masjidnya. Wa amma surutu ta'liqil qalbi bil masjid wala aqalla min salasati surutin. Adapun seseorang itu dikatakan hatinya terkait dengan masjid, tidak boleh kurang dengan 3 syarat. Wala aqalla min hadhihi salasati, tidak boleh kurang dari 3 syarat, Pak. Jadi kalau 3 syarat ini kok kita penuhi, insya Allah kita termasuk yang dimaksudkan oleh Nabi, orang yang akan 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan, Pak. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, 3 syarat. Wala aqalla min salasati surutin, tidak boleh kurang dari 3 syarat. Pertama, hubbul masjid, mencintai masjid, Pak, seneng karo masjid. Yang kedua, hubbu a'malil masjid, menyukai amalan masjid. Yang ketiga, hubbu ahlil masjidi, menyukai sesama penghuni masjid, Pak. 3 ini nggak boleh kurang, Pak.
Semua ulama sepakat. Maksud daripada hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari Muslim tadi, barang siapa man aroda, barang siapa yang ingin dirinya dimasukkan oleh Allah termasuk 7 kelompok tadi, maka 3 syarat ini nggak boleh tidak, labudda. 1 syarat kok hilang, maka belum sempurna. Hubbul masjid wa hubbu a'malil masjid wa hubbu ahlil masjid. Menyukai masjid, menyukai amalan masjid, dan menyukai sesama penghuni masjid, Pak. Ini 3. Apa maksudnya? Yang pertama, hubbul masjid. Syarat untuk mendapatkan fadilah, rahasia memakmurkan masjid supaya termasuk orang yang diberikan naungan rahmat, yaitu yang dimana ketika hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama hendaknya kita lakukan adalah hubbul masjid. Al muradu bi hubbil masjidi huwa hubbu bina'il masjidi wa tarmihi wa tandhifihi wa tatyibihi bi raihati thayyibati wa i'ta'i amwalihi wa hayawiyatihi wa fikratihi lil masjidi. Bukti orang itu seneng sama masjidnya, Pak. 1, ikut serta bangun masjid, ikut merawatnya, ikut serta berpartisipasi membersihkannya, ikut serta menjaga kemuliaannya, mengharumkan aroma dengan aroma yang disukai oleh Allah, yang harum. Wa i'ta'il amwal, ikut serta menyedekahkan hartanya. Wa hayawiyati, ikut serta memberikan tenaga. Hayawiyah itu tenaga, Pak. Wa fikrati, dan kecerdasannya, pikirannya dipakai untuk memikirkan masjid. Lil masjid, semua itu diberikan untuk masjid, Pak. Bangun masjid, merawat masjid, tenaganya untuk masjid, hartanya untuk masjid, waktunya untuk masjid. Maka ini dikatakan hubbul masjid, orang yang menyintai masjid, Pak. Ini syarat pertama. Karena sebagian umat Islam kita bisa melihat ada orang yang alergi pada masjid, Pak, antipati sama masjid. Jadi untuk datang ke masjid itu berat. Jangankan sholat, datang aja itu berat, Pak. Berarti tidak ada hubnya. Berarti orang tersebut tidak menyukai masjid, antipati kepada masjid. Nah, orang yang dikatakan mendapat naungan itu 1, hubbul masjid. Dia harus senang sama masjid, Pak. Senang kalau tenaganya dipakai untuk masjid, senang kalau hartanya dipakai untuk masjid, senang kalau kecerdasan pikirannya dipakai untuk memikirkan masjid. Itulah tanda orang itu cinta kepada masjid, Pak. Ini yang pertama. Waktu saatnya goro, paling depan dia berangkat, paling awal dia hadir. Dia habiskan tenaganya untuk masjid. Dan kita kan bisa melihat, Pak, kadang kalau goro itu ada yang kerjanya serius, ada yang tukang nungguin kue, ada yang cuma berdiri sambil nunjuk sana sini. Itu biasa, Pak. Di zaman Nabi juga ada dulu seperti itu. Sampai ada rajulun min ashabin Nabi mengatakan, istahya itu anin Nabi. Kami itu malu sama Nabi. Waktu awal kami gorong bangun Masjid Nabawi itu, Nabi itu tidak pernah istirahat. Sambil membaca nasyid, membaca doa yang kami sangat jelas mendengarnya. Nabi itu nggak pernah duduk, sedangkan kami sudah duduk, Pak. Asal kami duduk, kami lihat Nabi nggak pernah duduk. Akhirnya kami malu sama Nabi. Akhirnya ya kami berdiri juga. Itu Nabi, Pak. Nabi gak pernah ketika goro itu, kamu angkat ini, kamu tidak. Nabi langsung turun tangan. Nabi mengangkat batu. Nabi menyingsingkan lengan bajunya. Nabi tungkuh lumus. Nabi juga berkeringat. Maka sahabat itu mengatakan, wakulna, kami sampai mengatakan begini, kami malu sama Rasulullah. Itu bukti, Pak. Saking cintanya Nabi ke masjid, sahabat saking cintanya kepada masjid, Pak. Yang kedua, hubbu a'malil masjid. Ternyata, Pak, untuk mendapatkan naungan di hari kiamat 7 kelompok tadi, itu ternyata tidak cukup hanya senang sama masjid, Pak, tapi juga harus senang sama amalan masjid. Apa ianya hubbu a'malil masjid? Yakni asyauku ilaih. 1, kangen sama masjid.
Wal mudawamatu istiqomah ala irtiyadihi li adail ibadati fihi, dan selalu berusaha bolak-balik ke masjid untuk mendatangi ibadah masjid, Pak. Salat berjamaah. Wa khosotan li adai sholati bil jamaati, terutama untuk salat berjamaah. Wal khirsu alal musyarakati fil ansyitati, ikut serta bersekutu, Pak. Bergabung, musyarakah itu ikut bergabung. Satu fil ansyitah. Ansyitah itu semua bentuk aktivitas yang dilakukan menjadi programnya masjid. Wal a'maliyati lati tuqamu fihi, dan semua bentuk amalia yang ditegakkan oleh masjid difasilitaskan untuk jamaah. Sholat berjamaah, ada kajian, ada majelis ilmu, ada majelis sholawat, ada majelis zikir, ada majelis syawir, musyawarah. Nah, ini ikut serta. Sholatnya di masjid, ikut bergabung memakmurkan masjid, ikut meramaikan kajian majelis ilmunya di masjid. Ini termasuk al-a'mal bil masjid, Pak. Jadi amalul masjid itu semua bentuk amaliyah al-ansitah wal a'maliyah alati tuqamu fil masjid. Semua aktivitas yang diprogramkan oleh masjid kita ikut serta, maka itu namanya hubbu a'malil masjidi. Wa hadza makna hubbi a'malil masjidi, yang dimana dikatakan maka ta'alluqul qalbi bil makani alladhi yajtami'u fil muslimuna li ibadatillahi wa taqarrubi ilaihi. Jadi semua aktivitas kita berbentuk takarrub, ibadah apapun ianya, sholat berjamaah, yatslunal qur'ana au tilawatul qur'an, baca Quran di masjid, zikir di masjid, baca sholawat di masjid, maulid tibaannya, maulid berjanjinya, apapun semua yang ditegakkan di masjid kita ikut serta, Pak. Ini syarat kedua. Kenapa ini disyaratkan? Wa ba'dun nasi, sebagian orang, Pak, ketika goro itu datang, Pak, tapi kalau sholat berjamaah nggak pernah nampak. Ada model begitu, Pak. Kalau diminta tenaganya ke masjid cepat, tapi kalau untuk menjaga istiqomah berjamaah di masjid itu masih berat. Nah, ini tugasan kita, Pak. Ketika kita menjumpai saudara kita sama kita, saudara kita, dia datang ke masjid, dia bawa hartanya, tapi ketika dipanggil 5 waktu bin nida, suara azan, dia tak pernah datang ke masjid. Dia masih sholat di rumah. Ini belum sempurna cintanya ke masjid. Dia baru mencintai fisiknya masjid, tapi belum mampu mencintai amalannya masjid, Pak. Sedangkan syarat untuk mendapatkan naungan rahmatnya Allah tadi, sab'atun, 7 kelompok tadi, syaratnya harus menggantungkan hatinya ke masjid. Dan orang yang dikatakan ta'alluqul qalbi bil masjid, satu, dia cinta kepada masjidnya, yang kedua, dia juga cinta kepada amalan masjid, Pak. Ini yang kedua. Yang ketiga syaratnya hubbu ahlil masjidi, menyukai sesama jamaah masjid, Pak. Jadi 3, seneng sama masjidnya, senang memakmurkan masjidnya dengan amaliyah masjid. Yang ketiga, menyenangi dan menyukai sesama orang-orang masjid. Maksudnya bagaimana, Pak? Wa amma hubbu ahlil masjidi, yakni al mawaddatu wal mahabbatu wa ta'awunu baina jama'atil masjidi. Sesama kita, antara kita yang meramaikan masjid ini, satu, ada al mawaddah, kasih sayang, Pak. Wal mahabbah, harus ada kecintaan bainana. Wa ta'awun, kekuatan tolong menolong. Bahkan dikatakan wa huwa yashmalu ta'allufa wal ijtima'a 'alal khair, dan termasuk memuat di dalamnya tolong menolong dalam kebaikan, Pak. Berkumpul dalam kebaikan, saling berlaku lembut, tidak boleh saling kasar atau kaku. Maka ulama mengatakan wal khirsu ala imaratil masjid bisolah, saling tolong menolong untuk mewujudkan imarah masjidnya. Ini tanda mencintai ahli masjid. Nah, apa yang kita lakukan supaya kita bisa saling mencintai sesama penghuni masjid, sama jamaah masjid?
Wa amma asbabul mahabbati wal mawaddati baina alil masjid, yang pertama ulama mengatakan al musafahatu indal liqa, berjabat tangan ketika bertemu, ifsa'us salami bainahum, saling memberikan salam ketika bertemu, at-tafaqqudu bi umurihim, bahkan dianjurkan saling menanya kabar, Pak. Tafaqud itu menanyakan kabar tentang kehidupannya, sehat apa tidak, ada masalah apa tidak, itu sunnah. Wa ayyazurahum in amkana, dan dianjurkan saling mengunjungi kalau memungkinkan. Ini Masya Allah, Pak, itu untuk jalbul mahabbati wal mawaddah. Kami ada beberapa masjid itu kalau pagi itu, Pak, kajian termasuk Baitul Makmur itu, kami punya program itu kunjungan, Pak, Ziaratul Ikhwan namanya. Jadi kami lakukan selepas kajian, sarapan, nanti kami tidak pulang dulu, tapi kami minta salah satu pengurus itu mendata jamaah, ada enggak hari itu yang sakit. Maka kami rame-rame, Pak, jamaah kajian Sabtu itu datang. Itu Masya Allah luar biasa, Pak. Orang yang tidak pernah ke masjid pun kami masukkan. Oh, fulan ini sakit, kami datang. Itu setelah sembuh, nggak pernah ninggalin masjid, Pak, sampai sekarang. Tersentuh hatinya karena kita kunjungi. Cuman ada ujiannya juga, Pak. Kami di Taman Raya itu istiqomah sudah mau 2 tahun, Pak. Setiap yang kami kunjungi itu tak lama wafat, Pak. Apa salah doa atau bagaimana? Akhirnya ada yang sakit, kalau mau kita kunjungi itu nolak, Pak. Jangan, kami takut nanti cepat mati. Padahal itu barokah sebetulnya. Mati dan wafat itu nggak ada kaitannya dengan kunjungan, Pak. Tapi efek positifnya kami melihat banyak yang mereka ke masjid setelah kita kunjungi. Itu namanya ziyaratul ikhwan. Pertemuannya namanya liqaul mahabbah, pertemuan karena cinta, berkunjung sesama saudara, Pak. Itu Masya Allah luar biasa. Jadi kita datangin yang sakit atau yang tadinya ke masjid terus lama tidak ke masjid. Nah itu Masya Allah termasuk sarana untuk mendatangkan mawaddah. Supaya apa? Supaya kita semuanya termasuk mendapat jaminan yang mendapatkan naungan tadi, Pak. Jadi tiga ini harus ada. Seneng sama masjidnya, seneng sama amaliyah masjidnya, seneng terhadap sesama jamaah masjid. Ada orang seneng ke masjid, Pak, seneng bangun masjid, seneng sholat di masjid, tapi sesama penghuni masjid tidak mau tegur sapa. Ini sering yang kami sampaikan di masjid-masjid yang lain, Pak. Itu belum termasuk sebetulnya dengan makna hadis tadi. Ketemu nggak mau salam, ketemu satu lewat pintu sana, satu lewat pintu sini, ketemu nggak mau negur. Hanya beda karena satu kunut, satu tidak, satu zikir jamaah, satu zikir sendiri. Ini tidak masuk kategori tadi, Pak. Karena syarat mendapatkan zillah naungan tadi itu harus hubbul masjidi wa hubbu a'malil masjidi wa hubbu ahlil masjid. Sholatnya di masjid, zikirnya di masjid, baca Quran di masjid, uangnya untuk masjid, tenaganya dipakai untuk masjid, dan senang sama orang-orang yang sudah istiqomah di masjid, Pak. 3. Ini kalau kita lakukan, insya Allah Allah akan jaminkan kita naungannya, di mana yauma la dhilla illa dhilluh, di satu hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tadi kami sebutkan ada 7, Pak. Ini baru 3. Masih berapa menit, Pak? Masih lama ya, Pak? Jam saya mati kan, Pak Haji? 9 menit. Oke. Yang ketiga, iqbalullahi ta'ala li umaril masajidi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk yang menjadi motivasi sahabat itu nggak mau jauh dari masjid, Pak. Orang yang ke masjid itu selalu akan disambut oleh Allah, Pak. Sebagaimana seseorang tamu disambut oleh tuan rumah. Sebagaimana senangnya seseorang yang dengan saudaranya yang lama tidak ketemu terus ketemu. Nah, begitulah senangnya seseorang lama nggak ketemu terus ketemu. Jadi ala halatis sururi,
senangnya luar biasa. Nah seperti itulah ungkapannya, Nabi pernah memberikan tamsilnya. Allah subhanahu wa ta'ala itu sifatnya tidak seperti makhluk, tapi Allah menyambut, Pak. Ada cara nyambutnya, dia haknya Allah. Nah bagaimana nyambutnya? Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata watona rajulun muslimun al masajida li sholati wa dzikri illa tabasbasallahu lahu, Pak. Jadi kok ada orang menjadikan masjidnya itu sebagai kampungnya. Seseorang yang menjadikan masjid itu seperti rumahnya, Pak. Pokoknya nggak mau jauh dari masjid. Untuk sholat, berzikir, kecuali Allah akan senang dengan kedatangannya, Pak. Kama yatabasbasu ahlul ghaibi bi ghaibihim idza qadima alaihim. Senangnya itu seperti ketika seseorang manusia lama nggak ketemu saudaranya, terus kau tiba-tiba ketemu. Nah seperti itulah, Pak. Iqbal, kedatangan kita disambut oleh Allah, kehadiran kita diterima oleh Allah, Pak. Tiap hari loh, Pak. 5 kali kita disambut. Nah As-Suyuti mengatakan Allah menyambut itu disambutnya kita dengan rahmatnya, disambutnya kita oleh Allah. Iqbalullahi bit makfirati, Allah sambut kita dengan ampunannya. Iqbalullah, Allah sambut kita bi rahmati, dengan rahmatnya, dengan ampunannya. Allah sambut kita bi nusratihi, dengan pertolongannya, Pak. Ini hadisnya sahih, Pak. Al-Imam Ibnu Majah hadis nomor 800, Imam Ahmad 8350. Ulama yang mentakhrid hadis ini dan mensarah menyebutkan wa amma iqbalullahi li umaril masjidi, adapun Allah menyambut kedatangan orang-orang yang memakmurkan masjid. Pertama, al-iqbal bin nusrah, disambutnya dengan pertolongannya. Al-iqbal bir rahmah, disambutnya kita oleh Allah dengan rahmatnya. Al-iqbal bil magfirah, disambutnya kita oleh Allah dengan ampunannya, dan semua bentuk keridhoannya. Dari hadis ini ulama sepakat memakmurkan masjid itu mendatangkan ampunan, Pak. Bolak-balik ke masjid mendatangkan rahmat. Memakmurkan masjid jalbul nusrah min indillah. Memakmurkan masjid termasuk cara untuk mendatangkan pertolongan Allah atas urusan kita, duniakah ianya atau akhirat kita. Ini yang ketiga, kasful asrornya, Pak. Kenapa sahabat setelah mendengar hadis ini kebut larut? Kebut larut itu bahasa Jawa, Pak. Nek bahasa Indonesia ini tungkuh lumus, bahasa Melayunya. Pokoknya nggak peduli ada hujan, petir, semuanya. Saking besarnya rahasia keagungan ini, dulu Abdullah ibnu Umil Maktum, Pak, itu pernah minta izin ke Nabi untuk istikhlaf. Istikhlaf itu ketika hujan turun di malam hari, Abdullah ibnu Umil Maktum pernah minta izin untuk tidak datang ke masjid. Tapi setelah itu dipanggil oleh Nabi. Ya Abdullah, ya ibna Ummi Maktum, hal tasma'un nida. Nabi nanya, apakah kau mendengar panggilan sampai rumahmu? Bala ya Rasulullah, kami dengar. La rukhsata laka, tidak ada keringanan bagi engkau. Kau tetap dituntut untuk datang ke masjid. Padahal itu pakai tongkat aja loh, Pak. Wala qaida, nggak ada yang nuntun loh, Pak. Apakah dia hujan? Apakah panas terik? Tidak ada keringanan untuk tidak datang ke masjid. Itu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kenapa? Satu, sahabat. Kedua, Rasul tidak ingin cacat yang menjadi kekurangan fisiknya Abdullah ibnu Maktum menjadikan beliau tidak mendapatkan kemuliaan disambutnya oleh Allah dengan pertolongannya, dengan ampunannya, dengan keridhoannya. Itu saking khirsunya Nabi kepada sahabat, Pak. Karena sambutan rahmat ini, sambutan magfirah, sambutan Allah dengan pertolongan, inilah yang kita harapkan. Dan itu kita dapatkan ketika kita di masjid, Pak. Ada satu kisah, Pak. Di Jawa Timur, Pak, di Tuban. Masih hidup sekarang orangnya, Pak. Itu kisah nyata, Pak. Pernah dimuat di majalah Hidayah itu dulu, waktu itu masih ini. Jadi pengusaha besar itu bangkrut, Pak. Miliaran, Pak, bukan ratusan juta, miliaran habis. Dia datang kepada seorang ulama di Rembang waktu itu. Solusinya cuma satu, mulazamah. Jangan keluar masjid sampai doamu dikabulkan Allah.
Sampai meninggalkan rumah Pak, nggak pernah ke rumah, pokoknya di masjid aja, wirid, sholat, zikir di masjid. Dalam keterangan itu 40 hari Pak. Akhirnya doa itu dikabulkan oleh Allah Pak. Usahanya mulai bangkit. Ini kisah nyata Pak, saya baca di Hidayah. Dan qudratullah Pak, usaha itu berkembang. Dan itu berawal dari masjid, sampai sekarang menjadi donasi masjid di Jawa Timur itu terkenal orangnya. Jadi hartanya akhirnya Pak, setelah sukses daripada masjid, berangkat dari doa di masjid, amal masjid, akhirnya setelah sukses sekarang hartanya untuk masjid Pak. Sekian persen, hampir separuh itu selalu didonasikan untuk masjid-masjid di Jawa. Itu kisah nyata Pak. Artinya untuk mendapatkan al-fauza wan najah wasalama, ini semuanya di masjid Pak. Di sini tempatnya. Urusan dunia kita minta di sini. Kemudian akhirat kita minta di sini. Kesehatan anak istri kita minta di sini. Al-afiyah, kesentosaan kita minta di sini. Kenapa? Ini imaratul masjid Pak. Ini kalau seandainya orang-orang itu tahu semua akan mulianya memakmurkan masjid, nggak ada orang yang ke masjid Pak. Nggak ada sifatul kaslan, nggak ada rasa berat. Kalau kita pahamkan ternyata di balik memakmurkan masjid itu begitu banyak rahasia-rahasia keutamaan. Yang kelima, imaratul masjid bussolihin, memakmurkan masjid itu menjadi akhlaknya orang soleh Pak. Jadi akhlaknya orang soleh makdabah, hidangannya orang beriman, menjadi ciri amaliyahnya orang-orang soleh. Bahkan dikatakan wa imaratul masjid busohabati, mereka menjadi karakteristik ciri yang melekat pada para sahabat. Wa tabi'ina wa sholihin wa qala al-imamul auza'i, al-imam al-auza'i mengatakan khamsun Pak, ada 5 perkara. Kana alaihi as-sahabah wa tabi'una lahum bi ihsan. 5 perkara yang menjadikan sahabat dan para tabi'in mendapat kemuliaan. 5 perkara yang dipegang oleh mereka, sahabat Nabi dan para pengikut mereka. Dengan 5 inilah kemudian Allah angkat derajatnya. Pertama, luzumul jamaah, istiqomah dalam berjamaah. Wattiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Yang ketiga, wa imaratul masjid, tidak pernah meninggalkan memakmurkan masjid. Yang keempat, tilawatul Quran, membaca Quran. Yang kelima, al jihad, berjuang di jalan Allah. 5 Pak. Istiqomah dalam jamaah, mengikuti sunnah, memakmurkan masjid, selalu membaca Quran. Yang kelima, jihad. Ini amaliyah 5 perkara yang tidak pernah lepas dari kehidupan sahabat dan para tabi'in Pak. Dan mereka dapatkan kemuliaan itu radhiyallahu anhum wa radu anhum, dan kemudian Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah sebagai satu-satunya Rabb mereka. Mereka selalu menetapkan pada jamaah, sholat berjamaah, makan berjamaah, perang bareng-bareng. Pokoknya sahabat itu bareng-bareng Pak. Nabi ajarkan makan bareng-bareng, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini pelajaran Pak. Barek jusamo dipikul, ringan jusamo dijinjing, konyol kecil awak Pak. Nah ini sunnah loh Pak. Ini amaliyah sahabat. Nah inilah amalan masjid Bapak Ibu yang mulia. Masih 3 lagi sebetulnya, cuman karena sudah masuk waktu syuruk. Barangkali masih ada 1 menit Pak Haji. Ada pertanyaan? Walaupun tidak cukup untuk menjawab.